Selamat malam Bapak Ibu yang hadir di sini. Apa kabar? Baik. Baik. Tentunya kita bahagia, gembira kita beroleh kesempatan setelah minggu yang lalu kita mendengar bagaimana Allah mengasihi kita. Kini saatnya kita akan mendengar sabda Tuhan tentang Yesus adalah anak manusia raja kerajaan surga. Pemirsa yang di rumah, apakah pemirsa sudah mempersiapkan buku di hadapan masing-masing? Mari kita simak di halaman 17. Gagasan dasar yang kita ambil adalah pertama bahwasanya Yesus adalah anak manusia, itu dari Matius 8 ayat 20. Akan tetapi pemahaman sebagai anak manusia lebih kepada gagasan atau pemahaman dari Daniel, kitab Daniel 7 ayat 13 sampai dengan 14. Pemahaman ini akan menuntun kita pada pengertian yang sebenarnya, yakni bahwasanya anak manusia adalah pribadi yang datang dari langit dan dari surga dan bukan seorang manusia yang datang dari dunia. Baiklah, kita mulai membuka Bapak Ibu yang ada di rumah juga untuk bacaan dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Namun sebelumnya mari kita membuka dengan lagu pembuka terlebih dahulu dari puji syukur nomor 682. Monggo. Bapak Ibu terkasih, mari kita nyanyikan dari puji syukur nomor 682 bersama-sama. Panggilan Tuhan bagi umatnya di atas bumi ciptaannya, api cintanya, nyala kasihnya, sumber semangat bagi kita. Watakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasihnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Sungguh berlimpah kasih Sang Bapa, kita dikurniai rahmat. Kita semua telah dibangkitkan dan disatukan dalam Tuhan. Kita akan diberi tempat dalam surga mulia bersamanya. Terpujilah Tuhan Allah karena kasih karunia-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang ada di studio dan juga yang ada di rumah, kita bersyukur bahwasanya Tuhan kembali menghimpun kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada pertemuan yang lalu kita telah diajak untuk mendalami kebenaran bahwa Allah adalah kasih. Kita mengenal Allah dan percaya telah dikasihi oleh Allah, sehingga kita pun mengasihi sesama. Selanjutnya dalam pertemuan kedua ini
kita akan mendalami tentang Matius 25, 31, 46, yakni perikop tentang penghakiman terakhir. Pada penghakiman terakhir ini juga merupakan tindak lanjut dari Allah mengasihi kita supaya kita bisa bertindak lebih sesuai dengan apa yang jadi kehendak Allah. Yesus adalah anak manusia, merupakan perikop di mana kita memahami bahwa ia memegang kuasa atas kerajaan abadi pada akhir zaman. Ia akan pula menggunakan kuasanya untuk menentukan siapa yang layak untuk masuk dalam kerajaannya. Marilah kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama juga yang di rumahmu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk percaya bahwa Putra-Mu Yesus Kristus adalah Raja Kerajaan Surga. Dialah yang menunjukkan jalan bagi kami untuk mencapai kebahagiaan abadi bersama-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami sabda-Mu dan bukalah hati kami bagi sabda-Mu, agar dapat menerima sabda yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Baiklah, sekarang kita saatnya mencermati tentang perikop penghakiman terakhir. Monggo dibaca berurutan ya. Dipersilahkan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian?" Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Kenyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Kenyalah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, terima kasih dengan bacaan ini, dan Bapak Ibu yang pemirsa yang di rumah tentunya sudah membaca dan mencermati apa kira-kira yang dapat kita maknai ataupun kita perdalam untuk selanjutnya. Baik, kita ikuti bersama bagaimana kita akan memperdalami makna dari bacaan tersebut. Yang pertama, kita coba dengan pertanyaan, siapakah anak manusia itu? Monggo, siapa yang akan menjawab pertanyaan siapakah anak manusia itu? Saya coba menjawab. Silakan. Anak manusia itu sebetulnya yang kita puja Kristus. Dialah raja yang bertata dalam kerajaan surga, tetapi dia telah mengalami inkarnasi menjadi manusia untuk diutus Allah Bapa untuk menebus kita dari segala dosa dan kesalahan. Mungkin ada yang menambahkan, silakan. Ada yang lain? Baik. Benar, anak manusia adalah raja yang bertahta dalam kerajaan surga, dan juga dia adalah pribadi yang datang dari surga. Ia memiliki kuasa dan kemuliaan dari Allah Bapa. Itu dari Daniel, ya, dari kitab Daniel. Bapak Ibu yang di rumah, tentang siapa anak manusia itu, kiranya Bapak Ibu semua bisa memperdalam lagi dan bisa mendiskusikan nanti bersama keluarga ataupun komunitas lingkungan. Baik, kita akan perdalam dengan pertanyaan yang nomor 2. Apa yang dilakukannya pada akhir zaman? Apa yang menjadi dasar penghakimannya? Saya mencoba menjawabnya ya Pak Heri ya. Tadi dikatakan ia akan datang dalam kemuliaan sebagai hakim agung, dan ia akan datang juga untuk mengadili setiap orang. Jadi pribadi secara pribadi, bukan hanya kumpulan suatu bangsa, tapi juga diri kita masing-masing, perorangan. Sehingga Tuhan Allah Bapa itu anak putra manusia itu akan mengadili kita secara pribadi kita masing-masing sesuai dengan apa yang telah kita lakukan sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Kiranya begitu, Pak Heri. Ada yang menambahkan? Baik, coba kita lihat di ayat 31 sampai dengan 33. Kita baca. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing.
Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, pertanyaan nomor 2 ini pemirsa yang di rumah sekaligus menjawab tentang apa yang dilakukan dan dasar penghakimannya. Jadi kita sudah semakin memaknai arti penghakiman yang sesungguhnya dari perikop tersebut. Baik, kita lanjut di pendalaman nomor 3. Siapakah yang diumpamakan dengan domba dan kambing? Apa yang mereka lakukan? Ya, saya coba jawab. Kalau domba seperti kita lihat bentuknya begitu putih, gemuk, enak dipandang, lucu, itu diumpamakan untuk orang-orang yang memang mempunyai hati yang bersih, orang-orang yang mau peduli dan mengasihi sesama, mau berbuat baik. Sementara kambing, kalau kita lihat kambing-kambing yang dipelihara ada di kandang-kandang itu, dari warnanya nggak menarik, kemudian badannya juga begitu saja ya, kurus-kurus. Itu diumpamakan untuk orang-orang yang hatinya pun tidak bersih, orang yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tidak peduli terhadap sesamanya, meskipun ada orang yang sedang kesusahan dan dia berada dekat sekali, tapi untuk orang yang diumpamakan kambing ini, mereka tidak peduli. Susahmu ya susahmu, bukan susahku. Mungkin itu Pak Eni. Baik, yang lain menambahkan sedikit. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa bukan orang yang menyebut nama Tuhan diselamatkan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa mereka tidak diselamatkan. Jadi Yesus mengajarkan kita untuk patuh. Yesus sendiri patuh kepada Bapa. Kita juga sebagai pengikutnya dianjurkan untuk patuh kepada perintah Bapa, saling mengasihi satu sama lain. Jadi enggak sekedar ngomong saya Katolik, Tuhan saya Yesus, tapi nggak berbuat apa-apa ya Pak ya. Sudah membedakan juga perbuatan kita yang jadi munafik ya. Hanya baju saja, tapi di hati tidak ada kepedulian, tidak ada kasih. Mungkin itu tambah-tambah. Mungkin itu tadi kalau ada pepatah tuh serigala berbulu domba, kok ini kambing yang berbulu domba ya Bu Wiwi ya? Iya betul. Karena munafik ya, hanya berkata tapi tidak berbuat. Iya. Jadi kalaupun dia pinjam pakai bulunya domba juga tidak menjadi putih di badan dia. Itu. Baik, Mbak Wiwit mau nambahi? Saya kira tidak cukup. Baik. Baik pemirsa di rumah, apakah ini menjadi cukup sulit bagi kita semua? Tentunya tidak. Tindakan dilakukan domba adalah tindakan kasih, sementara tindakan yang dilakukan kambing adalah egoistis. Domba juga merupakan pribadi yang dikehendaki Tuhan dan yang menjalankan kehendak Tuhan, sementara kambing sebaliknya. Baiklah, kita berjalan dengan pertanyaan nomor 4. Apakah yang dilakukan oleh anak manusia terhadap mereka yang di kanan dan di sebelah kiri? Dipersilahkan. Coba kita buka lagi dari Injil Matius ya, dari nomor ayat 34 sampai 34 dan 31. 34 dan 41. Dan
Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Terus menginjak ke ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapannya, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Nah, dari kalau kita baca dari ayat 30 dari Matius ayat 34 dan 41. Di sini bahwa dari ayat tersebut bisa dikatakan yang kita sebagai domba itu ada di sebelah kanan dan akan masuk dalam kehidupan, dalam hidup kekal. Yang di sebelah kiri adalah kambing, akan dienyahkan ke dalam api yang kekal, yang tidak berkenan kepada itu akan mendapatkan hukuman. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa sendiri atau kehendak Allah sendiri, itu bahwa kita tidak diperkenankan untuk berbuat yang tidak berkehendak Allah, tidak berkenan kepada Allah. Saya tambahkan sedikit, Pak. Silakan. Jadi kita sebagai anak-anak Allah yang sudah diselamatkan sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan berkenan kepada Allah. Tapi itu jangan menjadi ukuran, karena dalam agama yang lain tidak perlu disebutkan. Kadang-kadang orang mengukur dari perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Tuhan tidak menilai perbuatan baik dan tidak baik, karena kita menyandarkan ukuran pada perbuatan baik, tidak akan imbang dengan kebaikan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia. Nah, karena kita diselamatkan dengan kasih karunia, sudah menjadi kewajiban. Dengan melakukan hal-hal yang baik, kita menggambarkan citra Allah itu sendiri. Allah yang adalah Allah kasih. Baik, terima kasih saudaraku. Pemirsa yang di rumah, mari kita tarik benang merah dari pendalaman kitab suci ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Mari kita simak halaman 22 dan 23 dari buku BKSN. Dalam penjelasan dikatakan bahwa dalam kitab Daniel dinyatakan bahwa anak manusia adalah pribadi yang datang dari surga. Daniel 7 ayat 13 sampai dengan 14. Kemudian disambung dengan Matius 25 ayat 34. Pada akhir zaman Kristus anak manusia akan datang dalam kemuliaannya dengan diiringi oleh para malaikatnya. Lalu ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, karena bersemayam di atas tahta dapat dikatakan bahwa ia adalah seorang raja. Penjelasan selanjutnya adalah domba melambangkan orang benar, yaitu orang yang melakukan kebaikan atau kehendak Allah selama hidup di dunia. Sementara kambing melambangkan orang yang terkutuk atau orang yang menolak kehendak Allah. Penjelasan nomor 4, anak manusia menyebut mereka yang ditempatkan di sebelah kanannya sebagai orang-orang yang diberkati oleh Bapakku. Ia juga menyatakan bahwa mereka akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan. Nah, pemirsa yang di rumah, kita telah mendalami inti dari bacaan Matius 25, bahwasanya
bacaan itu kita maknai sebagai tindakan kasih kita kepada sesama setelah kita merasa dikasihi oleh Allah. Baiklah Bapak Ibu yang ada di studio dan juga yang ada di rumah, mari kita melangkah pada aplikasi atau pesan yang diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, pesannya adalah kabar baik untuk manusia dan juga menunjukkan bahwa hal itu merupakan identitas kita sebagai para pengikut Kristus, adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak manusia yang berkuasa atas kerajaan surga. Itu menentukan bagaimana kita bersikap dan menerapkannya dalam cara hidup kita. Sebab kita adalah hamba-hamba dari Raja Kerajaan Surga, kita senantiasa melayaninya dengan penuh kasih dan tulus hati. Bagaimana kita melakukan hal ini? Yakni selama menjalani kehidupan di dunia ini kita dipanggil untuk memperhatikan sesama yang menderita. Karena itu apapun yang dilakukannya terhadap mereka sebenarnya dilakukan bagi Kristus, Tuhan yang berkuasa atas kerajaan surga. Pelayanan terhadap orang-orang yang menderita adalah tanda kesetiaan sebagai hamba-hamba Kristus, Raja surga. Bapak Ibu yang di studio juga yang di rumah, kita mengerti bahwasanya kita inilah hamba sahaja Kristus sang Raja surga. Namun bukan berarti kita menjadi pelayan yang tidak memiliki kesetiaan. Kita telah diangkat menjadi pribadi karena kehendak Allah, menjadi pribadi yang datang dari surga. Baiklah, Bapak Ibu, mari kita melanjutkan pada pertanyaan reflektif. Masih kita menyimak di halaman 26. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita buka halaman 26. Kita simak pertanyaan yang pertama. Apa yang selama ini menjadi motivasi bagi kita untuk berbuat baik kepada sesama, khususnya yang sedang mengalami penderitaan? Adakah yang Anda menjawab? Saya coba ya, mungkin ini jawabannya. Kalau menurut saya, seperti yang dialihkan kan yang menjadi motivasi ya dari kita sendiri, tentu menjalankan pelayanan ini dengan tulus dan tanggung jawab, karena kita punya motivasi bahwa suatu saat saya pun akan mengalami penghakiman terakhir, dan semoga dengan apa yang saya lakukan ini saya bisa dipilih menjadi domba, dan kita tentunya lebih memperdalam ajaran-ajaran Yesus dan memperdalam iman kita, sehingga melakukan pelayanan itu enteng-enteng saja, karena memang kita mencintai sesama kita. Sementara terhadap orang yang sedang mengalami penderitaan, mungkin sakit yang sudah sangat parah dan di seluruh badannya terasa nyeri, kita pun harus memberi motivasi baginya bahwa itu bukan hukuman. Sakit itu memang uji iman kita. Bergantunglah pada Tuhan, memohonlah pada Tuhan. Itu aja motivasi dari kita maupun dari seberang. Itu. Baik, terima kasih. Ada yang menambahi? Pak Alo mungkin?
Ya, tambahkan sedikit aja. Jadi mungkin inti ajaran tadi dalam bacaan Matius tadi, penghakiman terakhir itu, kita jangan ragu-ragu kalau melihat sesama yang menderita. Karena sebetulnya kalau kita membantu mereka, berarti kita membantu Kristus sendiri. Jadi Kristus menjelma dalam muka mereka. Tapi banyak di antara kita kalau melihat orang seperti itu, kita membawa umpat. Apa sih mereka itu? Nah, sebenarnya kita sudah menolak Kristus sendiri. Jadi bukan kita harus selalu melihat Kristus dalam kemuliaannya, justru dalam orang yang paling hina yang tersingkirkan. Kristus menunjukkan wajahnya kepada kita. Begitu. Baik, saudara yang pemirsa yang di rumah, coba kita kira-kira apa menjadi motivasi kita untuk mengasihi sesama. Udah aja nggak tadi. Kira-kira pemaknaan ini akan membuat kita lebih menjadi pelayan-pelayan Kristus yang sejati, yang lebih memperhatikan tugas-tugas pelayanan karena cinta kepada Allah. Baik, kita lanjutkan pada pertanyaan nomor 2. Setelah membaca teks ini, apa yang seharusnya menjadi motivasi saya dalam melayani sesama? Itu tadi. Baik. Itu membalas cinta kasih Yesus ya, yang telah berkorban sampai wafat di kayu salib, menunjukkan betapa cinta Tuhan terhadap kita itu umatnya begitu besarnya sampai sehabis-habisnya. Dan apa motivasi saya sebagai pengikut Kristus? Yaitu ya ingin membalas kasihnya itu saja, bahwa saya juga harus melakukan apa yang bisa saya lakukan untuk sesama, agar mereka juga bisa mengalami cinta Tuhan atas pelayanan kita, perhatian kita kepada mereka yang menderita. Misalkan saya kira begitu ya Ibu Wiri ya, Pak Heri ya. Baik, saya tambahkan sedikit jadi. Silakan Pak Alo. Mungkin realnya begini, kadang-kadang kita dalam berbagi kasih aja kita pilih-pilih kadang-kadang. Kita melihat orang yang baik yang kira-kira nanti suatu saat kalau saya bantu dia, walaupun tidak langsung, kapanpun pasti kalau dalam usaha dalam kesulitan dia akan menimbul balik membantu saya. Kita buang prasangka itu, justru kita melayani siapa saja, terutama mereka yang miskin, hina, tersingkir. Jadi kita tidak bisa dalam mengasihi sesama dengan kita pilih kasih, terutama orang-orang yang paling hina di mata dunia. Itulah Yesus menampakkan diri pada diri mereka, sehingga dia mau melihat apakah betul-betul kita mengasihi dengan tulus atau kita ada pamrih. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Lalu. Mari kita menjawab pada pertanyaan refleksi nomor selanjutnya. Siapakah orang-orang yang mengalami penderitaan yang dapat aku temui di sekitarku? Dipersilahkan yang memberi contoh. Antara lain, sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini banyak sekali orang kehilangan pekerjaan, mata pencarian. Juga orang-orang yang penyandang disabilitas, terus orang-orang yang KLMPD, kecil, lemah, miskin, tersingkir di bawah. Baik. Itu yang perlu kita sapa dan kita bantu. Kita prioritaskan dalam kita membantu mereka. Juga ya Pak Lo, kayaknya juga selama masa pandemi ini ya Pak Lo ya, kan banyak ya orang-orang yang di PHK, kemudian mereka tidak punya pekerjaan lagi, sedangkan kebutuhan hidup itu sangat tinggi dan itu mereka sangat membutuhkan perhatian kita. Jadi apapun kita setidak adanya kita, kalau kita bisa membantu meringankan beban mereka dalam yang kecil saja, kayaknya mereka juga sudah sangat terhibur ya. Jadi kayaknya itu yang perlu kita kembangkan dalam diri kita sendiri untuk mengajak teman-teman kita, ayolah kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Kayaknya demikian. Maka di dalam PKSN ini, marilah kita bagaimana kita membantu pada orang yang membutuhkan. Marilah kita bantu bersama-sama bagaimana caranya untuk membantu mereka yang
kesulitan atau yang membutuhkan bantuan kita. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Pemirsa di rumah, kita sudah menarik benang merah dan memaknai dari perikop ini. Mari kita mohon supaya Roh Kudus menerangi kita untuk melaksanakan kehendak Allah. Allah Bapa yang makasih, terima kasih kami telah melakukan pertemuan membahas BKSN di bulan Kitab Suci ini. Kiranya Engkau terangi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap umat-Mu memahami kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, dalam masa yang sulit sekarang ini, karena kami terdampak dengan pandemi yang berkepanjangan, kiranya Engkau juga membuka hati kami untuk rela berbagi kepada mereka yang berkekurangan, walaupun kami sendiri juga dalam keadaan yang berkekurangan. Kiranya Engkau selalu akan menyertai kami, menguatkan kami, dan memberikan harapan kepada kami, agar kami selalu mencintai Engkau lebih dari segalanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang makasih, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Semoga dengan mempelajari firman-Mu lebih mengenal-Mu, kami lebih mencintai-Mu, sehingga kami boleh Kau layakkan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami, baik di paroki terutama teman-teman kami masing-masing, sehingga kami boleh menjadi garam dan terang bagi sesama teman kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang makasih, dalam masa yang sulit ini kami memang merasakan beratnya kehidupan dan kondisi yang tetap harus kami jalani. Namun kami juga bersyukur ya Bapa, karena melalui masa sulit ini kami diingatkan untuk tetap berjalan pada jalan yang telah Engkau sediakan bagi kami, dan tidak mencoba untuk berkeluh kesah atau marah kepadamu karena situasi yang cukup berat ini. Anugerah bagi kami untuk kembali ingat bahwa kami masih boleh menjalani dan melaksanakan hal-hal baik, perilaku-perilaku baik, dan semakin mencintai sesama kami dengan mau untuk berbagi. Itulah yang ingin selalu kami ingat. Dampingilah kami untuk selalu tetap bersyukur dan berpasrah hanya kepadamu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur kepadamu atas sabda-Mu yang telah Kau nyatakan kepada kami. Sabda-Mu mengingatkan kami atas kebenaran iman yang kami terima, yaitu bahwa Yesus, Anak Manusia itu adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga. Kami mohon bantulah kami agar senantiasa menyadari bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu yang senantiasa setia melayaninya dengan perbuatan baik dan pelayanan kasih terhadap sesama, terutama yang menderita. Demi Kristus Tuhan kami. amin. Bapak Ibu pemirsa yang di rumah, kita nantikan tema yang ketiga, yakni orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Maka mari kita siapkan untuk Lukas 5 ayat 1 hingga 11 pada minggu selanjutnya. Baiklah, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang berhimpun di sini dan yang berhimpun di rumah senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan mari kita tutup dengan lagu Mata Bakti nomor Puji syukur nomor 692. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
692. Yesus mengutus muridnya, monggo. Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua keluar masuk kota, menjelajah semua desa. Bawalah kabar gembira kepada yang miskin Bapa, di tangan Sang Pencipta semua akan dapat berkah. Marilah kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang.